Ya, shalom, shalom, selamat pagi, selamat bergabung di dalam program kami ibadah online Sunday Word of Life edisi hari ini, hari Minggu di tanggal 14 September 2025. Atau kalau di dalam penanggalan Ibrani di tanggal 21 Elul 5785. Kita masih ada di bulan Elul, kalau kita terhubung dengan penanggalan Ibrani, di mana di dalam bulan Elul ini tentunya pesan tentang Teshuvah itu menjadi pesan yang sangat penting, yang terus kami beritakan, kami sharekan. Dan saat ini, mari Bapak Ibu, teman-teman yang menyaksikan tayangan kami pada hari ini, mari bersama-sama dengan saya kita datang kepada Aba Bapa untuk kita mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Timothy Parengkuan. Mari kita berdoa. Aba Bapa, terpujilah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami mengucap syukur ya Aba untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur ya Aba untuk semua kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, yang membawa kami ke dalam perjalanan dari hari ke hari, di dalam perjalanan yang penuh dengan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini biar terus Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Jika ada yang salah, jika ada yang tidak benar, Tuhan, kami mohon ampun. Roh Kudus terus tahirkan setiap kami, kuduskan setiap kami, termasuk saat ini ketika kami mau menerima kembali kebenaran firman-Mu bagi kami. Bekerjalah di tengah-tengah kami ya Roh Kudus, di dalam nama-Mu ya Yeshua HaMashiach. Amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat bergabung dalam acara Swol kita pada hari ini. Ya, sebentar lagi saya akan membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita, supaya kita merupakan orang-orang yang berbahagia. Namun sebelum kita menerima kebenaran, ayo kita datang kepada Tuhan. Nyanyian lama yang kata-katanya adalah ajar kami Tuhan, menghitung kami hari-hari sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu
semua rencanamu digenapi. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar kami rencana-Mu digenapi. Yes, supaya pada kami rencana-Mu digenapi Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami
besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus, kami bersyukur padamu, oh Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu, oh Yesus, kami bersyukur padamu. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mengerti dan kami mau memahami rancangan-Mu. Karena itu hati kami terbuka untuk arahan-Mu. Hati kami terbuka untuk pengajaran yang daripadamu Bapa. Berbicaralah kepada kami. Dan kami persilakan Roh Kudus, Roh hikmat, Roh kebenaran, Roh kesaksian, Roh perjanjian, Roh kehidupan untuk mengajar kami. Biar setiap kata-kata yang keluar dari mulutku itu adalah arahan dan tuntunan-Mu saja. Demi hormat, kepujian kepadamu ya Aba, pencipta kami, Tuhan kami, penebus kami. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, seperti biasa di dalam tayangan Swol ini kita akan lebih banyak belajar dengan pengajaran-pengajaran yang berhubungan dengan agenda Tuhan tentunya. Seperti pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang musim-musim Tuhan. Apakah kita sebagai orang Kristen kita harus tahu musim-musim Tuhan? Masuk dalam perayaan-perayaan Ibrani, termasuk di dalam perayaan Teshuvah di bulan Elul ini. Apakah kita perlu mengikutinya demikian? Ya, seperti yang Bapak Ibu sudah ikuti dalam tayangan-tayangan sebelumnya di minggu lalu, atau yang terbaru adalah hari Kamis lalu, di mana di hari Kamis satu penjelasan yang Roh Kudus mau untuk saya bagi kepada orang-orang yang hadir di prophetic gathering yang baru lalu, bagaimana apa yang Tuhan kehendaki supaya kita mengerti. Karena ya sekali lagi saudara, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan. Dia dipilih, bangsa ini dipilih oleh Tuhan sendiri supaya Tuhan dapat menyatakan isi hatinya tentu. Supaya misteri penciptaan dapat diketahui oleh manusia itu sendiri. Artinya kalau tidak ada bangsa Israel, maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, mungkin kita tidak tahu bagaimana hidup kita. Karena memang semuanya datang dari bangsa Israel, datang dari bangsa Yahudi. Ya, jadi memang ini adalah satu bangsa yang Tuhan sudah pilih. Sampai Yesus pun di dalam pesannya kepada seorang wanita di Samaria itu, ya, pada waktu wanita itu ketemu dengan Yesus di pinggir di dekat sumur Yakub itu. Situ mulai ada percakapan Yesus dengan wanita itu, dan satu kata yang dia katakan bahwa memang keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, Yeshua sendiri berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi, karena itu adalah bangsa yang Tuhan sudah pilih. Bangsa Yahudi, orang Israel adalah bangsa yang memang Tuhan sudah tetapkan supaya manusia dapat mengenal arti sebuah penebusan, supaya manusia tentu dapat diselamatkan. Karena dosa sudah masuk dalam kehidupan manusia, maka manusia perlu yang namanya keselamatan. Namun yang Yesus sampaikan tentang keselamatan dari bangsa Yahudi, ternyata ya itu satu perkataan yang sangat dalam, yaitu bukan hanya manusia diselamatkan, tapi manusia dilepaskan dari ikatan. Manusia dipindahkan kembali kepada apa yang menjadi rancangan Tuhan dari semula.
Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dari apa yang saya bagi, khususnya di hari Kamis ya, bagaimana bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih. Kemudian Musa naik ke Gunung Sinai, dan di situ Musa menerima pewahyuan bagaimana manusia diciptakan, bagaimana alam semesta diciptakan, kemudian bagaimana manusia satu ciptaan spesial, sangat dimuliakan, diciptakan dari gambar dan rupa dari Elohim itu sendiri ya. Lalu mulai saudara, Tuhan mulai menyampaikan bagaimana rancangan Tuhan harus tergenapi. Dan rancangan Tuhan itu tergenapi harus ada satu perjalanan. Karena manusia tidak mampu menyelami pikiran Tuhan ya. Manusia tidak mampu menyelami. Daud pernah berkata demikian, pengkhotbah juga pernah berkata demikian, sulitnya memahami pikiran Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Dan kepada bangsa Israel, bangsa pilihan ini, Tuhan memiliki cara supaya dia dapat dikenal, yaitu maka dia menetapkan yang namanya waktu-waktu dan saat. Jadi ketika misalnya saudara membaca pengkhotbah 3 ayat yang pertama ya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya. Kemudian saudara baca lagi di ayat yang ke-11 dari pasal 3 pengkhotbah, dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, ayat-ayat seperti ini apa artinya saudara? Saudara sudah pernah mendengar ayat ini mungkin sudah lama. Kalau saya mendengar hal ini, ayat ini sejak waktu masih muda, remaja gitu ya. Kalau masih anak sekolah minggu, pendeta atau guru belum berbicara soal ini. Tapi ketika sudah mulai masuk ke remaja, dewasa muda, baru saya mulai mendengar ayat ini. Ya, pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Tetapi kita lihat ketika pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya, dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktu itu saya nggak mengerti, saat itu saya tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan membuat untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya tidak mengerti akan hal itu. Karena di dalam otak saya, otak Kristen saya tidak tahu ternyata Tuhan punya rancangan. Di mana rancangan itu Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Jadi ketika pendeta berkhotbah untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya, apapun di bawah kolong langit ini, saya tidak mengerti hubungannya, korelasinya. Kemudian waktu saya baca Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saya pun tidak mengerti waktunya lihat dari mana. Bagaimana pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11 itu terrealisasi. Sepertinya ini sebuah misteri yang kita tidak tahu bagaimana jadinya. Kita tidak mengerti karena cuma Tuhan tahu, Tuhan yang tahu. Tapi saudara, ada satu misteri ketika Tuhan memperlihatkan kepada Musa bagaimana aturan langit dan bumi. Ya. Bagaimana menurut aturan langit dan bumi, ketika dikatakan maka di situ dikatakan waktu Tuhan mulai menerapkan bahwa ada waktu dan saat ya. Ada waktu dan saat mulai diperkenalkan kepada bangsa Israel. Dan ini saya mulai terbuka bagaimana apa yang menjadi maksud Tuhan ketika kejadian 1 ya, ketika kejadian 1 mulai saya baca, karena itu adalah pasti ya, bagaimana Tuhan menjelaskan kepada Musa bahwa harus ada waktu dan saat. Ya, harus ada aturan-aturan itu. Harus ada namanya aturan-aturan langit dan aturan-aturan bumi. Untuk apa semuanya itu? Ternyata pada akhirnya saya mengerti bahwa dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan ya kepada bangsa Israel, maka ini tentu ada hubungannya dengan pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Karena tidak mungkin manusia dapat mengenal Tuhan dengan begitu saja. Karena ya harus perlu yang namanya harus perlu waktu untuk manusia mengenal siapa Tuhan itu. Tidak mungkin langsung demikian terjadi. Karena memang Tuhan telah menetapkan semuanya dengan aturannya.
Ya, jadi ketika hal ini dibukakan kepada saya, baru saya mulai melihat bahwa kalau semua ini yang dikatakan bahwa semua ada aturan-aturannya yang diperkenalkan kepada bangsa Israel tentang aturan ini, maka sebaiknya kita juga yang percaya kepada Tuhan, kita juga mengerti. Kita bisa lihat lagi di ayat yang pernah saya bagikan, yang terambil dari Yeremia 33 ayat 20 dan Yeremia 33 ayat 25. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Tuhan berkata begini, siang dan malam itu sudah teratur, tidak bisa ada batasan-batasan. Dan batasan-batasan untuk malam berganti siang dan siang berganti malam itu sudah masuk dalam aturan-aturan Tuhan. Makanya kemudian di ayat 35 di pasal yang sama, Yeremia 33, beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi. Wow. Dulu saya tidak mengerti tentang hal ini. Mungkin ketika saudara baru baca ayat ini, mungkin ini baru pertama kali saudara baca juga. Karena saya tidak pernah memahami bahwa Tuhan berbicara kepada Yeremia, ada loh namanya aturan langit dan bumi. Dan aturan langit dan bumi ini memang Tuhan sudah tetapkan kepada bangsa pilihan, bangsa Israel. Tujuannya ada beberapa, ada banyak, antara lain supaya manusia dapat mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi dalam sebuah perjalanan. Namanya perjalanan waktu. Journey through the times and season. Sebuah perjalanan melalui waktu dan saat. Ternyata memang tidak mungkin manusia dapat mengenal Sang Pencipta begitu saja. Harus ada sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu sudah diatur sendiri oleh Tuhan. Perjalanan yang ada hubungannya dengan waktu, musim dan waktu. A journey to know God through the times and season. Perjalanan untuk mengenal Tuhan melalui waktu dan saat. Jadi dibuatnya aturan itu, dibuatnya aturan Tuhan, aturan langit dan aturan bumi, supaya manusia sedikit demi sedikit mampu mengenal siapa pencipta yang tidak terbatas. Siapa pencipta yang luas, yang tidak terduga. Daud berkata tidak terduga, tidak terbatas, unlimited. Ya, it's sangat dalam. Tidak mampu manusia dapat menduga hati Tuhan karena terlalu dalam. Hikmatnya terlalu lebar, terlalu luas. Dengan hikmat Tuhan menciptakan langit dan bumi. Amsal bersaksi bagaimana dengan hikmat semua itu ada. Masuk di dalam keteraturan ilahi. Anda baca bagaimana perkataan Amsal itu berhubungan dengan karya cipta yang diciptakan dalam keteraturan ilahi. The wisdom of God. Hokmah ha Elohim, hikmat yang berasal dari Tuhan, hikmat Tuhan itu. Dan manusia disediakan sebuah perjalanan waktu dan saat untuk mengenal Sang Pencipta. Sementara itu di dalam perjalanan itu ketika Tuhan menyingkapkan dirinya lewat perjalanan waktu dan saat. Dan tentu ada jaminan, ada penyertaan, ada berkat yang Tuhan sediakan. Bangsa Israel, orang Yahudi, Tuhan katakan inilah bangsa yang aku pilih, keselamatan datangnya dari sana. Karena ketika keselamatan datang dari bangsa Yahudi, maka semua yang berhubungan dengan rancangan Tuhan setelah keselamatan. Karena memang keselamatan harus tiba, supaya rancangan-rancangan Tuhan dapat dipahami oleh manusia yang telah menerima keselamatan. Dan itulah yang ada di dalam rancangan Tuhan. Keselamatan harus ada terlebih dahulu. Karena keselamatan adalah sebuah pintu untuk manusia dapat berjalan melalui waktu dan saat. Sehingga mereka dapat mengenal yang Maha Tinggi. Sehingga mereka dapat mengenal pencipta langit dan bumi. Lewat perjalanan waktu namanya. Wow, jadi waktu hari Kamis saya bagi bagaimana Musa
Tuhan perlihatkan bahwa ini perjalanan ini harus kamu tangkap. Di dalam perjalanan waktu dan saat ada pesan-pesan yang harus kamu terima sebagai acuan, sebagai arahan, supaya kamu mengerti, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Memasuki tanah perjanjian, Tuhan ingatkan melalui Yosua yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 8. Kamu harus merenungkan ketetapan ini. Kamu harus merenungkan Torah ini. Sebab ketika kamu merenungkannya, kamu bertindak hati-hati. Kenapa? Ternyata saudara, pada Torah Tuhan menjelaskan perjalanan yang harus diikuti. Ketika bangsa Israel mengikuti apa yang tertulis di dalam Torah itu sendiri, maka dikatakan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nah, ini orang Yahudi tangkap karena memang pemahaman tentang waktu dan saat pertama-tama hanya buat orang Yahudi, bangsa Israel. Jadi waktu Yesus bilang keselamatan datang dari bangsa Yahudi, karena pada mereka ada misteri pengenalan akan Tuhan. Pada mereka keselamatan itu harus sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi waktu Yeshua datang, Yeshua lah sebenarnya misteri keselamatan yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Yeshua lah adalah manifestasi keselamatan itu sendiri. Yeshua lah pintu untuk masuk di dalam perjalanan pengenalan akan Tuhan lewat waktu dan saat. Dan itu bangsa Israel Tuhan berikan semuanya. Jadi kemudian Tuhan bilang, Yosua kamu sampaikan ini kepada bangsa Israel. Kamu harus renungkan karena ketetapan atau Torah ini. Inilah bagaimana Tuhan mengajar untuk melihat waktu dan saat. Jika mereka merenungkannya, mereka bertindak hati-hati. Jangan sampai mereka tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, saudaraku, kalau saudara lihat bagaimana Tuhan serius dengan bangsa Israel, waktu dia berkata bahwa kamu harus mengerti bahwa apa yang menjadi rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang memang sudah tertulis. Jadi di dalam waktu dan saat dalam tahun-tahun itu sudah tertulis perjalanan kita semua. Maka dikatakan begini Yosua Yosua ini kalau kita lihat semua tentang Yosua 1 ayat 8. Saya warna kuning di situ. Sudah tertulis di situ. Rancangan Tuhan sudah tertulis. Mungkin kemudian kita bisa lihat ya Mazmur 40 ayat 8. Sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Semua sudah tertulis. Tinggal bangsa Israel menerimanya dan mengikutinya dengan hati-hati. Itulah pesan Tuhan kepada satu bangsa yang akan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus, ketika mereka menerima Yesus, Paulus sekarang berkata begini, "Hai kamu bangsa-bangsa lain, kamu itu masuk dalam kategori carang-carang liar," dikatakan. Karena kamu masuk dalam kategori carang-carang liar, maka Paulus bilang begini, kamu itu carang liar yang dicangkokkan bersama dengan carang-carang asli. Supaya ketika carang-carang liar ini ada di dalam satu pohon bersama dengan carang-carang asli yang menerima makanan dari akar pohon itu, maka carang-carang liar pun akan menerima makanan yang sama. Ya. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, ini Paulus sedang berbicara kepada
bangsa-bangsa lain. Tunas liar dicangkokkan di antaranya turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ya ini dia saudaraku. Jadi di perjanjian baru Paulus harus menyampaikan hal ini, bahwa apa yang ada pada bangsa Israel, kalian bangsa-bangsa lain, kalian juga harus tertanam di dalamnya, tercangkok di dalamnya. Kalau pada bangsa Israel, Tuhan menjelaskan tentang waktu dan saat. Kemudian Tuhan katakan kamu harus perhatikan sesuai dengan Kejadian 1:14. Saya sudah bagi berapa kali bahwa ketika Tuhan menaruh benda-benda penerang untuk menetapkan waktu dan saat, maka bangsa Israel bisa lihat pesan-pesan yang ada di dalam musim-musim, yang ada di hari-hari dan yang ada di tahun-tahun. Itulah tuntunan supaya perjalanan mereka berhasil dan beruntung. Supaya perjalanan mereka berhasil dan beruntung. Ini menarik saudara. Ini menarik sekali kalau kita pahami bagaimana caranya Tuhan memimpin bangsa Israel di dalam perjalanan-perjalanan yang akan membuat mereka berhasil dan beruntung. Kemudian di hari Kamis saya bagikan Ulangan 11 ayat 12 dan 14. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan penciptamu, Adonai Eloheka. Mata Tuhanmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ayat 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Wow. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ini kalau saya PowerPoint saya edit nih supaya jadi lebih jelas ya saudara. Yang saya edit itu di bagian pada masanya, karena ini ada hubungannya dengan time and season tadi. Saya supaya ini setelah diedit ini sudah bisa lihat dengan jelas. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Jadi orang Israel itu mengerti tentang masa-masa di mana ketika mereka mengikutinya, karena mata Tuhan melihat dari awal sampai akhir tahun, maka janji Tuhan yang ada pada masa-masa itu, janji Tuhan yang ada pada hari-hari dan tahun-tahun itu terbukti. Karena memang perkataan Tuhan itu ya dan amin. Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Diawali dengan hujan karena hujan dari pesan yang Tuhan berikan artinya blessing. Orang Chinese, orang Cina juga menyadari bahwa hujan itu adalah berkat. Makanya hari raya orang Chinese itu harus ada hujannya. Ya, jadi mereka mempunyai filosofi yang sama ternyata dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi inilah filosofinya. Setiap awal tahun Tuhan pencipta berkata, hujan berkat itu ada di awal tahun. Menutupi akhir tahun, hujan juga turun. Hujan awal dan hujan akhir itu disebut berkat untuk kehidupan bangsa. Blessings, harvest, panen, itu Tuhan janji. Nah dari sini kita bisa lihat loh saudara bahwa perjalanan bangsa ini dijaga oleh mata Tuhan. Ada mata yang mengawasi, ada mata yang melihat timeline. Dan selama bangsa Israel juga mengikuti timeline itu, maka mereka berhak untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Hujan awal dan hujan akhir. Itu yang ditangkap oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Maka itu saudara, mengakhiri tahun yang jatuh di dalam bulan yang ke-6 yang adalah bulan Elul. Satu bangsa diminta tesyufa. Satu bangsa diminta untuk kembali introspeksi ke dalam. Diminta untuk melihat apakah hati mereka masih tertuju kepada Tuhan atau tidak. Satu bangsa harus mengintrospeksi diri. Satu bangsa harus bisa melihat ke dalam. Kenapa? Supaya berkat itu kebagian kepada seluruh bangsa.
Mereka diminta untuk tesyufa. Mereka diminta untuk melihat ke dalam. Bagaimana mereka sepakatkah sepanjang tahun supaya berkat itu tetap ada atas mereka. Dan ketika mereka mau memasuki tahun yang baru, mereka sudah ada persiapan. Wow, ini satu sikap pembelajaran yang ada pada bangsa Yahudi, yang ada pada orang Israel, yang kalau saya lihat kehidupan kekristenan tidak punya seperti itu, saudaraku. Tapi mereka mempunyai satu sikap yang baik, yang sangat patut untuk diteladani. Bagaimana mereka mengevaluasi hari-hari mereka begitu rupa. Makanya juga dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana, supaya kami jangan keluar dari garis berkat. Dan akhirnya menjadi nyanyian, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Artinya apa yang Tuhan sudah sediakan di situ di dalam perjalananmu, perjalanan pengenalan akan Tuhan. Dan di dalam perjalanan pengenalan akan Tuhan ada janji yang Tuhan sediakan. Jadi ya, pemazmur menulis hal ini supaya bangsa Israel ingat bahwa kami harus terus. Bagaimana bangsa Israel akhirnya belajar menghitung hari-hari? Mereka harus punya sikap pertobatan. Kalau mereka tidak mempunyai sikap pertobatan, mereka tidak bisa melihat hari-hari yang akan datang. Dan saya pelajari itu, saudara. Orang yang memiliki sikap untuk belajar adalah orang yang memiliki sikap untuk mengupgrade dirinya. Orang-orang yang memiliki sikap untuk belajar dan mengupgrade, maka orang-orang itu akan selalu mengintrospeksi hidup mereka. Saya pikir kita perlu belajar seperti itu. Kita harus belajar di hadapan Tuhan untuk melihat sampai sejauh mana sikap kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah berjalan dalam kekuatan diri sendiri, atau kita sudah menyimpang mungkin? Ini saatnya untuk kembali kepada Dia. Bulan Elul adalah bulan yang amat sangat penting yang Daud pelajari. Karena Daud juga seorang tokoh yang luar biasa mencintai Tuhannya. Dia memiliki hati yang sangat dalam. Waktu dia bertobat, dia katakan cinta itu kuat seperti maut. Dan dia mau terkoneksi dengan cintanya Tuhan. Dan pada akhirnya juga di bulan Elul ini, bukan hanya bulan kembali mengintrospeksi diri, melihat ke dalam, tapi Daud juga bisa berkata, ini adalah bulan aku kembali melihat hubunganku dengan Tuhan. Bagaimanakah responku terhadap cintanya kepadaku? Bagaimanakah responku akan kasih setianya yang Dia berikan? Saudara lihat dalam Mazmur 119, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Daud punya kesadaran bahwa bagaimana membalas kasih setia Tuhan yang ada sepanjang waktu. Selain untuk memiliki sikap, selidiki aku dan ujilah aku. Itu ada pada pernyataan Daud. Daud berkata, selidiki aku Tuhan. Lihatlah apakah jalanku serong. Daud mau selalu reconcile, berdamai dengan Dia. Karena Daud tahu cinta itu kuat seperti maut. Cinta Tuhan itu begitu dalam dan begitu kuatnya. Maka Daud harus melihat apakah dia juga mempunyai cinta yang kuat terhadap Tuhannya. Makanya Daud dimuliakan begitu luar biasa. Daud dikenal sebagai seorang pemazmur yang punya cinta yang sangat kuat. Daud terkenal dengan orang yang berani bertobat dan mengakui kesalahannya. Dosanya dinyanyikan.
Kemudian Daud berkata, jangan ambil rohmu yang baik daripadaku. Itulah Daud. Saya melihat tokoh Daud ini, dan ini menjadi pelajaran buat saya. Bangsa Israel belajar dari tokoh seperti Daud. Bangsa Israel belajar. Dua tokoh besar, ada beberapa tokoh besar bangsa Israel, tapi dua tokoh besar yang punya hati lembut dicatat di dalam Tanakh, Musa dan Daud. Musa adalah orang yang lembut hatinya, tapi Daud pun hatinya lembut. Ketika Tuhan menegur, Daud berbalik dari jalannya. Akhirnya Daud punya pernyataan, daripada aku ada di tempat lain, lebih baik aku satu hari di hadirat Tuhan. Dan Daud berkata, aku mau tinggal di dalam hadirat Tuhan, menikmati keindahannya. Aku mau menikmati dia. Wow. Ketika saya pelajari dua tokoh ini, Musa dan Daud, saya berkata, Tuhan, kalau kita yang hidup di hari-hari sekarang, yang percaya kepada Yesus, kalau kita tidak punya sikap seperti itu, bagaimana kita bisa melihat hari depan? Kalau kita tidak punya sikap bertobat, bagaimana bisa melihat hari depan? Itu nomor satu. Lalu kedua, kalau kita tidak mengerti tentang tahun-tahun Tuhan yang penuh dengan pesan cinta kasih, yang penuh dengan tuntunan dan arahan untuk kita berjalan ke depan, juga di dalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana aku dapat mengenal dia? Bagaimana aku dapat bergaul dengan dia? Ada di dalam tahun-tahunnya. Saya melihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel, saudara. Sikap yang mau kembali kepada Tuhan, kemudian berjalan di dalam tahun-tahun. Kalau Tuhan bilang, kebaikanku ada di situ. Daud pun bersaksi, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan. Bagaimanakah seorang Daud dapat berkata, engkau memahkotai tahun dengan kebaikan? Daud menyadari bahwa tahun-tahun yang ada padanya pemberian dari Elohim, di mana di dalam tahun-tahun itu ada penyingkapan dari kebaikan, dan kebaikan Tuhan ada di situ. Ketika saya belajar tentang hal itu, saudara, maka saya dapat mengenal lebih dalam lagi perasaan Tuhan dalam perjalanan tahun-tahun. Kalau bangsa Israel di 5785 mengakhirinya dengan Teshuvah sebelum memasuki 5786, di mana saya melihat pesannya semakin hari semakin dalam. Maka saya akhirnya bisa berkata begini, saudara. Kalau di dalam perjalanan tahun-tahun yang Tuhan perkenalkan, dibukakan kepada kita, maka sesungguhnya pengenalan akan Tuhan jadi semakin hari semakin dalam. Dalam dekade dan tahun-tahun yang ada, itu dekade dari tahun-tahun Tuhan yang ada pada bangsa Israel menjadi tahun-tahun dia. Maka pengenalan, penyingkapan tentang Tuhan jauh lebih dalam. Dan saya belajar bagaimana bangsa Israel memiliki sikap untuk selalu melihat ke dalam dan melihat apakah serong hatiku, apakah cinta yang ada padaku sudah luntur. Tuhan bilang kepada jemaat mula-mula, mana kasihmu yang mula-mula? Kenapa kamu sudah tidak seperti cintamu yang mula-mula? Kalau saya baca apa yang Tuhan sampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos, di mana Tuhan pertanyakan kasih mula-mula. Where is your first love? Manakah kasihmu yang mula-mula? Saya akhirnya menemukan jawabannya. Karena tentu ketika Tuhan berkata melalui Yohanes, kasih yang mula-mula itu hilang pada mereka. Karena mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak memperhatikan tahun-tahun Tuhan. Jikalau Bapak Ibu Saudara tidak memperhatikan tahun-tahun dia, di mana tahun-tahunnya penuh dengan isi hati Tuhan yang semakin hari semakin dalam, maka apa yang terjadi dengan di kitab Wahyu, waktu dikatakan engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini jemaat apa ini ya? Jemaat Philadelphia ya.
Efesus. Coba lihat dulu, harus jelas dulu. Waktu Tuhan bicara begini, betul. Saya suka sekali dengan apa yang dibukakan Paulus kepada jemaat Efesus. Karena ketika saya buka kitab Efesus, itu isinya dalam sekali. Tapi kemudian Tuhan bilang begini, aku mencela kamu karena kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lalu saya hubungkan begini. Kitab Efesus itu adalah kitab yang menyingkapkan tentang misteri penciptaan. Di mana di situ Tuhan Paulus berkata begini kepada jemaat Efesus, kamu minta deh supaya kamu tahu panggilan Tuhan yang ada padamu dalam. Tapi jemaat Efesus ternyata kenapa mereka bisa meninggalkan kasih yang semula? Akhirnya aku tahu jawabannya. Karena mereka tidak memperhatikan tahun-tahun yang ada pada bangsa Israel atau orang Yahudi. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya menemukan setiap tahun-tahun Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, semuanya mempunyai pesan yang semakin hari semakin dalam perasaan Tuhan. Jadi kalau tahun-tahun Tuhan menyingkapkan perasaan yang semakin dalam, sementara orang-orang Efesus kok malah terbalik. Perasaan Tuhan diungkapkan semakin dalam tahun-tahunnya, tapi kenapa jemaat Efesus kasihnya luntur, jawabannya kutemukan karena mereka tidak memperhatikan tahun-tahun itu. Saya secara pribadi ketika saya mengikuti tahun-tahun Tuhan 57 mulai 57 80 itu 2019 Gregorian, 57 81 itu sebut 57 80 81 82 83 84 85, semuanya bukan cuman angka-angka atau bilangan-bilangan, tapi semuanya ada kata-kata P Alef, P Beit, P Gimel, P Dalet, P Hei. Semuanya kata-kata yang ketika itu diterjemahkan ternyata berbicara tentang kedalaman perasaan Tuhan terhadap ciptaan yang dia angkat di dalam gambar dan rupa. Ketika saya mengikuti tahun-tahun itu, saya mau katakan begini, tidak mungkin aku menjadi tawar. Tidak mungkin kasihku menjadi tawar sementara aku memperhatikan tahun-tahun itu. Tetapi aku bisa menjadi tawar ketika aku tidak lagi melihat tahun-tahun yang ada. Sebab tahun-tahun Tuhan itu berbicara kedalaman perasaan Tuhan yang makin lama makin dalam. Ketika aku melihatnya, saya berkata, Tuhan, kalau ada nyanyian begini, sungguh besar setiamu, nyata di banyak hidupku. Itu dia tuh. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, kalau bisa tahu kata-kata itu dari awal sekali lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan
kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam imannya, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ternyata ketika kita mengerti tahun-tahun yang diberikan untuk kita berjalan ke depan dari waktu ke waktu, semua tahun-tahun itu isinya kedalaman perasaannya yang dia mau kita tangkap. Jadi waktu Tuhan bilang kepada Yohanes, aku mencela mereka dan mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Ternyata itu adalah perjalanan pengenalan kekuatan sebuah penebusan. Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, Dia selalu berkata, akulah Tuhan penebusmu, akulah Tuhan penebusmu, akulah Tuhan penebusmu. Ada perjalanan yang berbicara tentang kedalaman. Jadi akhirnya bangsa Israel itu setiap mengakhiri tahun, mereka bertobat, mereka tesyufah, mereka tidak mau cinta Elohim, mereka tidak nikmati. Saudara, orang Israel itu kalau berbicara tentang keintiman, berbicara tentang cinta kepada Tuhannya, jauh lebih kuat yang saya perhatikan daripada orang Kristen pada umumnya. Mereka sungguh amat. Saya lihat di satu podcast, sosial media, orang Yahudi yang tinggal di New York, dia bilang setiap kali aku pulang kampung, setiap kali aku kembali, aku sampai itu baru di Tel Aviv, dia sampai menangis, dia bilang, oh inilah tanah yang Tuhan beri. Wow, dia bisa histeris dengan tanah itu. Kenapa ya? Karena disitulah Tuhan menggenapi perkataannya. Dari mereka keluar dari Mesir, betapa cinta Tuhan itu atas mereka. Daud mampu menerima hal itu. Daud bisa menjabarkan cinta Tuhan itu seperti apa. Makanya dengan nyanyian-nyanyian yang dia buat, puisi-puisi yang dia buat, ada puisi tentang cinta, tentang pertobatan, maka Daud mengerti apa artinya tesyufah. Saya mau mengajak Anda untuk lihat kembali bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan. Apakah hubungan Anda dibangun dari kesadaran penuh untuk berterima kasih, karena Tuhanlah yang memberikan perjalanan dari awal tahun sampai menutup tahun. Tuhanlah yang memberkati dengan hujan awal dan hujan akhir. Semuanya dari pihak Tuhan. Apakah kita punya sikap untuk kembali melihat hubungan kita dengan Tuhan? Saya mau Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama melihat. Masih ada di bulan ini, masih ada di bulan Elul. Bangsa Israel sepanjang bulan ini, mereka harus terus, orang-orang Yahudi yang ortodoks yang di Yerusalem, mereka mempraktekkan itu. Dan mereka punya kesadaran bahwa Tuhan mereka sebut Adonai Eloheinu, Tuhan kami. Itulah Tuhan yang memimpin kami. Itulah Tuhan yang memelihara kami dari awal sampai akhir tahun.
satu ucapan syukur yang begitu hebat. Ayo mari Bapak Ibu Saudara, Yesus telah melakukan bagian terbesar buat kita. Naik di kayu salib, Dia menebus kita, dan Dia memindahkan dari hari-hari yang penuh dengan kutuk pada hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Mari beri sikap yang terbaik kepada Dia. Kita masih membahas topik Teshuvah ini di minggu yang akan datang. Tapi mari hari ini kita pahami bersama-sama supaya kita kebagian berkat yang diterima oleh carang asli. Karena kita dicangkokkan di pohon zaitun yang sama, kebenaran yang sama. Pohon zaitun itu berbicara kebenaran. Dan Paulus bilang, kami menerima makanan dari akar pohon zaitun. Kami menerima dari situ, dan kamu juga yang dicangkokkan, hai bangsa-bangsa, kamu menerima makanan yang sama seperti kami makan. Kamu menerima kasih karunia seperti kami memperoleh kasih karunia. Kamu menerima perjanjian yang Tuhan buat seperti Tuhan buat perjanjian dengan kami. Jadi kalau kami bertobat, mari kita juga seperti itu. Karena perjalanan yang Tuhan sediakan buat kita masih panjang. Masih ada pengharapan di hari depan. Masih ada rancangan kebaikan untuk kita semua. Hampirilah Dia. Nah, jadi orang Israel punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Mereka tahu ketetapan-ketetapan mereka tidak bisa langgar. Termasuk ketetapan dalam soal persepuluhan, saudaraku ya. Dan tidak banyak orang Kristen mengerti tentang apa itu persepuluhan. Tapi bagi bangsa Israel, persepuluhan itu adalah perintah. Malaikat 3:10 kan perintah. Bawalah kemari persembahan persepuluhan. Jadi ternyata ya, kalau kita hubungkan semuanya ini, semua ketetapan-ketetapan yang Tuhan beri kepada bangsa Israel, itu datang dari Elohim yang sangat mengasihi bangsa Israel. Jadi pada waktu mereka memberikan persepuluhan mereka punya hormat kepada Tuhannya. Karena kalau kita kembali melihat, Tuhanlah yang memberkati mereka dari awal sampai akhir tahun. Berarti Tuhanlah yang memberi mereka benih untuk dimakan. Tuhanlah yang memberikan kemampuan untuk mereka bekerja. Jadi dengan pengertian itu mereka tahu betul, bukan hasil usaha mereka. Mereka pun bekerja. Mereka tahu bahwa Tuhanlah yang memberi benih, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Benih dari Tuhan, yang memberikan pertumbuhan itu dari Tuhan juga. Dan Paulus mengutip tentang hal itu. Dia juga memberi pertumbuhan. Jadi apa? Maka ketika bangsa Israel memberikan persepuluhan, mereka tahu karena Tuhan sangat mencintai mereka. Ya, 2 Korintus 9:10. Terima kasih Jethro. Ia yang menyediakan benih bagi penabur roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Itu dari mindset orang Yahudi yang berbicara kepada orang-orang di Korintus, yaitu bangsa-bangsa lain. Benih dari Tuhan, pelipat gandaan dari Tuhan, yang menumbuhkan, yang membuatnya berhasil dari Tuhan. Jadi pada waktu mereka memberikan persepuluhan, mereka berkata, terima kasih Tuhan. Ini maaser, ini persepuluhan, sebuah kesadaran bahwa mulai dari benih sampai dilipat gandakannya, sampai pertumbuhannya, semua dari Dia. Maka Roma 11 ayat 36 berkata apa? Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia. Jadi persepuluhan itu satu value penghormatan. Karena mereka tahu Tuhan yang memberi, Tuhan memberikan pertumbuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, nanti saya akan berdoa untuk persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu berikan melalui wadah ini. Saya pun bertanggung jawab untuk mendoakannya, saudara. Karena saya tahu di dalam wadah ini saya bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mengerti konsep yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, maka kita pun akan menerima berkat yang sama yang Tuhan berikan juga buat kita semua. Sebab apa yang menjadi rancangannya tidak mungkin digagalkannya. Apa yang menjadi rancangannya, Tuhanlah yang membuat berhasil. Ingat, benih dari Tuhan, kemampuan untuk melipat gandakan dari Tuhan.
dan yang memberikan pertumbuhan itu juga dari Dia. Jadi ini ada catatan-catatan dari nama-nama yang telah melepaskan persepuluhan. Sekiranya waktu Bapak Ibu Saudara mendengarkan hari ini, lalu saudara juga mau berkata, aku mau menghargai Tuhan, aku mau berterima kasih kepada Tuhan, silakan saudara. Nanti di layar ada tentunya di bagaimana saudara memberikannya. Saudara tulis di situ adalah maaser atau persepuluhan. Tapi saudara harus mengerti supaya berkat Tuhan turun. Kalau Dia beri benih, Dia juga beri berkat benih untuk dimakan. Ada benih untuk ditabur, ada benih untuk dimakan, ada benih yang dimana Tuhan melipat gandakannya dan memberikan pertumbuhan supaya buah-buah kebenaranmu menjadi nyata. Oh haleluya, dahsyat Tuhan. Saya mau angkat ini nama-nama yang sudah tertulis. Sementara saya berdoa, saudara juga silakan untuk memberikan persembahan persepuluhan, dan izinkan saya berdoa dan melepaskan berkat buat setiap saudara. Haleluya. Baruch atah Adonai Eloheinu Yeshua Mashiach melech haolam, zocher habrid v'ne'eman bevrito v'kayam b'ma'amaro. Terpujilah Engkau Tuhan Yeshua HaMashiach, pencipta langit dan bumi dan penebus kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, dan Engkau setia dengan perkataanmu. Engkau mengingat ciptaanmu dengan perjanjianmu. Karena itu Aba, kami bersyukur buat apa yang Kau nyatakan. Baruch atah Adonai Eloheinu Yeshua Mashiach melech haolam asher kidesanu bemitzvotav vetzifanu al hamaaser vetzedaka. Terpujilah Engkau Tuhan Yeshua HaMashiach, penebus kami, pencipta kami, dengan perintah-perintah-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami untuk mengembalikan persepuluhan dan persembahan-persembahan yang lain. Aku bawa Tuhan apa yang mereka persembahkan kepadamu pada hari ini. Aku berdoa ya Aba, kiranya berkat-Mu Engkau nyatakan kepada mereka. Aba, avi shetifata et chalonot hashamayim usfo et berchotecha beshem ha'adon Yeshua HaMashiach. Aba, terima kasih Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yeshua HaMashiach. Aku berdoa Tuhan buat pengertian hal ini, buat mereka Tuhan yang juga melepaskan persembahan persepuluhan, maaser mereka melalui ministry ini. Maka aku berdoa buat mereka Aba, sesuai dengan perkataan-Mu dalam Malaikat 3:10. Engkau berkata, ujilah aku kalau aku tidak membuka tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat sampai penuh dan tidak mampu menampungnya. Aku berdoa untuk perkataan-Mu ini ya Aba, sebab kami mau mengucap syukur, kami mau mengikuti ketetapan-ketetapan-Mu. Dan aku bawa nama-nama yang sudah tertulis dan orang-orang yang memberikan persepuluhan pada hari ini. Diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah anak-anak mereka, diberkatilah keluar masuk mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah benih yang mereka terima dan mereka kelola. Engkau yang memberikan benih untuk ditabur dan untuk dimakan. Engkaulah yang memberikan kemampuan untuk melipat gandakannya. Engkaulah yang menumbuhkannya sehingga buah-buah mereka adalah buah-buah kebenaran yang mereka kecap. Turunkanlah berkat-Mu atas mereka sehingga mereka menjadi saksi bahwa Engkau ya dan amin. Berkat-Mu nyata bagi mereka. Ku bawa mereka Tuhan kepadamu. Ingatlah Tuhan apa yang Kau ajarkan
dengan setia dan taat kami melakukannya. Dengan cinta kami kepadamu, kami melakukannya. Berkatilah mereka. Berkati hidup dan rumah tangga mereka. Karena inilah janjimu untuk mereka, untuk kami. Di mana kami juga masuk tercangkok dalam kebenaran pohon zaitun yang adalah Engkau sendiri. Seperti bangsa Israel menerima makanan dari akar pohon zaitun yang adalah dirimu, maka bangsa-bangsa lain yang tercangkok juga mengikuti ketetapan-ketetapanmu seperti persepuluhan ini. Berkat-Mu juga ada atas mereka. Ku berdoa Aba, Beshem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Shalom, shalom dan shalom atas setiap Bapak, Ibu, Saudara. Oh haleluya. Dan biarlah berkat ini juga sampai kepada setiap saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh ya barekeka Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha vigunecha Isa Adonai panav elecha V'Hashem lecha shalom. Yivarech Adonai Yishmerecha Ya'er Adonai panav elecha Yichunecha Isa Adonai panav elecha V'Hashem lecha shalom. Amen, amen, amen. 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 Shalom semuanya. Kiranya Tuhan memberkati Anda di minggu ini dan sepanjang pekan ke depan. Haleluya. Amin, amin, dan amin. Haleluya. Ya demikianlah program Sunday Word of Life kita di hari ini, hari Minggu 14 September 2025 atau di tanggal Ibrani tanggal 21 Elul 5785. Saya berharap Bapak Ibu teman-teman semua tetap dapat mereview lagi atau menyaksikannya kembali tayangan yang sudah Anda lihat ini supaya dapat kita semua terus tertanam di dalam kebenaran firman yang tentunya terhubung dengan tahun-tahun Tuhan yang Tuhan sudah taruh di atas bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Karena di situ perjalanan kita semakin jelas dan kita mengerti kemana arahnya. Dan tadi seperti yang dikatakan bahwa di dalam tahun-tahunnya kita semakin dapat melihat dan mengerti kedalaman dari kasih Tuhan sendiri bagi kita. Dan bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini, saya mau mengundang Anda untuk dapat juga memberikan respon dengan memberikan taburannya di rekening berikut ini yang ada di layar kaca Anda. Dan bagi Anda yang juga sudah terbiasa dengan ibadah kami, mengikuti ataupun juga menyaksikan ibadah-ibadah kami, acara-acara kami baik secara online maupun onsite, Anda dapat mengembalikan persepuluhan di rekening yang berikut ini. Adapun ada beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan di dalam 1 minggu ke depan, beberapa kegiatan yang kami lakukan secara online di hari Senin, Rabu, dan Kamis seperti biasa
kita ada renungan pagi yaitu Weekly Hey. Kami namakan programnya Weekly Hey. Setiap Senin, Rabu, dan Kamis jam 6.30 pagi hanya di Facebook dari Bapak Timothy Parengkuan yaitu Tim Zidkiel, ataupun juga Anda dapat mengikutinya di TikTok Restoration Community. Di hari Rabu kami akan mengadakan kembali podcast Eyesight Insight Podcast. Ini yang merupakan kelanjutan dari Eyesight Insight Podcast tema yang sebelumnya tentang rapture. Kali ini kita akan membahas, saya dengan Bapak Tim akan membahas tentang bagaimana persiapan kita menjelang kedatangannya yang kedua kali. Anda dapat mengikutinya hanya di YouTube channel ini jam 5 sore hari Rabu nanti tanggal 17 September 2025. Dan Anda dapat juga membagikan juga tayangan yang sudah kami upload di YouTube channel ini, termasuk nanti di dalam acara podcast kami. Dan di hari Minggu seperti biasa, di hari ini Sunday Word of Life, kami terus menayangkan ibadah online Sunday Word of Life ini. Anda dapat mengikutinya hanya di YouTube channel jam 10 pagi Bapak Ibu. Dan bagi Anda yang mau terhubung dengan kami, Anda dapat memfollow ataupun juga subscribe semua kanal platform dari sosial media kami, baik yang ada di fanpage, yang ada di Instagram, Threads, maupun juga di TikTok, dan juga di YouTube channel ini tentunya. Bagi Anda yang ingin didoakan, Anda juga dapat menghubungi nomor berikut ini, yaitu 0812 1214 9255. Hanya di WhatsApp ataupun juga di Telegram, hanya di chat saja Bapak Ibu. Nanti kami akan segera meresponnya. Dan bagi Anda juga yang terbiasa dengan sosial media Instagram, Anda juga dapat join di dalam channel Instagram kami untuk Anda dapat menerima info update dari semua kegiatan kami. Demikianlah program Sunday Word of Life hari ini, hari Minggu 14 September 2025. Kita akan berjumpa lagi di dalam program-program kami yang selanjutnya. Terima kasih, happy Sunday, dan God bless you.